Dasar janda seharga servis mobil. Beraninya menggoda suamiku. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Malam itu, hujan turun deras, memantul di atas genteng seperti derap langkah yang tergesa-gesa. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang seakan berdetak lebih keras dari biasanya. Jarum panjangnya sudah melewati angka 9, dan Mas Andi belum juga pulang. Dulu, saat kami baru menikah, ia tak pernah pulang lebih dari jam 7 malam. Selalu ada alasan untuk segera kembali ke rumah. Makan malam buatan tanganku, obrolan hangat di meja makan, atau sekadar rebahan sambil menonton TV. Namun, semuanya mulai berubah. Tanpa peringatan, tanpa alasan yang jelas. Mulai dari ketidakhadiran kecil seperti lupa membalas pesanku, hingga ketidakhadiran besar, pulang larut malam dengan alasan lembur di bengkel. Aku masih ingat jelas hari pertama kali ia mulai bersikap dingin. Saat itu aku baru selesai masak opor ayam kesukaannya. Tapi begitu masuk rumah, dia hanya berkata singkat, "Aku udah makan di luar tadi." Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman kening seperti biasanya. Hanya tatapan kosong dan langkah cepat ke kamar mandi. Hari demi hari, perubahan itu makin terasa. Ponselnya yang dulu diletakkan sembarangan di meja makan, kini selalu digenggam, bahkan saat ia tidur. Aku sempat berpikir, apa aku yang berubah? Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Tapi setiap kali aku menatap cermin, aku tahu aku masih wanita yang sama. Mungkin malah lebih kuat sekarang. Hanya saja, hatiku mulai retak, perlahan. Aku mencoba bertanya dengan lembut suatu malam, "Mas, akhir-akhir ini sibuk banget ya? Pulang terus malam. Capek?" Tapi ia hanya menjawab datar, "Namanya juga kerja, Din. Kamu pengennya aku santai-santai terus? Siapa yang mau bayar cicilan mobil?" Jawaban itu menyayat. Seolah-olah aku tak mengerti beratnya hidup, padahal selama ini aku selalu mendukungnya, bahkan rela menahan lapar saat awal membangun bengkel. Aku bantu promosi lewat sosial media, aku buatin makanan buat para karyawan bengkel tiap Jumat. Tapi kini, semua itu seakan tak berarti. Aku mulai curiga ketika suatu malam, saat dia tertidur di sofa, ponselnya terjatuh dari saku celana. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk dari seseorang bernama Citra. "Mas, besok jam 9 ya. Aku tunggu." Pesan itu pendek. Tapi efeknya seperti petir yang menyambar hatiku. Siapa Citra? Kenapa pakai kata mas dan nada menunggu yang penuh harapan? Tanganku gemetar. Aku menahan diri untuk tidak langsung membangunkannya atau melempar ponsel itu ke lantai. Aku menatap wajahnya yang tertidur lelap. Wajah yang dulu memberiku rasa aman, kini membuat dadaku sesak. Aku memilih memotret pesan itu diam-diam. Lalu kembali duduk, menatap kosong ke arah hujan yang belum juga reda. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih cermat. Jam pulangnya makin tak wajar. Kadang lewat tengah malam, kadang malah bilang harus nginep di bengkel karena ada kendaraan pelanggan yang harus diservis cepat. Aku juga melihat perubahan lain yang lebih menyakitkan, aroma tubuhnya. Dulu ia pulang dengan bau oli, keringat, dan parfum khas pria. Kini, terkadang tercium aroma parfum wanita samar yang bukan milikku. Aku tak pernah memakai aroma sehalus itu. Lembut, manis, dan menggelitik hidung. Seperti jejak yang tertinggal dari pelukan seseorang. Dan baju-bajunya? Aku mulai menemukan bekas lipstik tipis di kerah kemejanya. Sekali, dua kali, hingga akhirnya menjadi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Aku mulai menata ulang pikiranku. Aku tak ingin menjadi istri yang asal tuduh. Tapi aku juga tak bisa menutup mata selamanya. Aku harus tahu kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Sebab hidup bersama tanpa kejujuran, hanya akan menjadi penjara yang perlahan membunuhku dari dalam. Aku tak menangis malam itu, hanya diam. Tapi dalam diamku, ada badai yang mulai mengamuk. Hati kecilku berbisik, jika dia benar mengkhianatiku, aku tidak akan diam. Aku tidak akan jadi korban. Aku akan tunjukkan bahwa wanita sepertiku tidak layak disia-siakan. Dan disinilah semuanya dimulai.
dari satu pesan sederhana, dari satu perubahan yang tak disadari, hidupku berubah selamanya. Malam itu, aku duduk di ujung tempat tidur. Lampu kamar sengaja kupadamkan, menyisakan cahaya temaram dari lampu tidur di sudut ruangan. Di tanganku, ponsel Mas Andi masih menyala, memperlihatkan pesan-pesan yang baru saja kubuka. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu lama menahan semua yang selama ini kupendam. Ada banyak pesan. Tak hanya dari Citra, tapi juga foto-foto selfie mereka di dalam bengkel. Dia memeluk Mas Andi dari samping, bibirnya tersenyum manja, sementara tangan Mas Andi dengan jelas melingkar di pinggangnya. Ada juga rekaman suara. Salah satunya membuat jantungku berhenti sejenak. Mas, kamu janji ya, kalau usaha kita lancar, kamu tinggalin istrimu. Aku capek jadi selingkuhan, Mas. Aku juga mau disayang di depan orang banyak, bukan cuma di ruang belakang bengkel. Hatiku tercekat. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Ternyata aku bukan istri, tapi hanya menjadi batu loncatan demi ambisi dan nafsu mereka. Aku diam-diam menekan tombol rekam dan menyimpan semua bukti itu dalam folder tersembunyi di ponselku. Bukan untuk balas dendam, belum. Tapi untuk kebenaran. Aku butuh pengakuannya. Aku butuh mendengar dari mulutnya sendiri bahwa semua ini nyata, bahwa dia benar-benar menghancurkan rumah tangga kami. Begitu Mas Andi masuk kamar, wajahnya terlihat lelah. Tapi kali ini bukan lelah karena kerja, melainkan lelah karena kebohongan yang mulai membusuk dari dalam. Ia menggeliat, lalu duduk di sisi tempat tidur sambil membuka sepatu. Capek banget, Din. Hari ini banyak mobil masuk, katanya santai, bahkan tak sadar bahwa badai sedang menunggu untuk meledak. Aku menatapnya dalam diam, lalu bertanya lirih, ada pelanggan yang namanya Citra datang ke bengkel hari ini. Mas Andi menghentikan gerakannya sejenak. Lalu tertawa kecil. Loh, kok nanya gitu? Ya, ada. Dia kan pelanggan tetap, Din. Ganti oli mobilnya kayak biasa. Aku mengangguk pelan. Oh, jadi kalau pelanggan boleh peluk-pelukan sambil selfie? Boleh manggil Mas sayang juga? Mas Andi menoleh cepat, matanya melebar. Kamu ngomong apa sih? Aku bangkit berdiri. Perlahan, ku keluarkan ponselku dan memutar rekaman suara Citra. Suara merdu wanita itu memenuhi kamar, memohon agar Mas Andi segera menceraikanku. Wajah Mas Andi langsung pucat. Dinda, kamu, aku udah tahu semuanya, Mas, potongku dingin. Aku lihat isi pesan kalian, aku lihat fotonya, aku dengar rekaman kalian. Jangan coba-coba bohong. Aku hanya minta satu hal sekarang, jujur. Mas Andi berdiri. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi aku tahu itu bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan. Dia takut kehilangan kenyamanannya. Takut kehilangan dua dunia yang dia bangun dalam kebohongan. Dinda, aku hilaf. Citra itu, dia manja, dia perhatian, tapi aku nggak pernah niat ninggalin kamu, sumpah. Aku mendesis. Kamu hilaf? Sekali? 2 kali? Atau tiap hari sejak 2 bulan terakhir? Dia terdiam. Nafasnya memburu. Wajahnya merah. Tangannya mengepal. Tapi aku tak gentar. Aku sudah terlalu lama jadi istri yang disakiti tanpa suara. Malam ini, aku ingin dia tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa terus disakiti tanpa perlawanan. Aku tanya sekali lagi, Mas. Apa kamu berselingkuh dengan Citra? Ia masih terdiam. Jawab. Teriakku, nadaku menggema dalam kamar. Tak peduli jika tetangga mendengar. Aku sudah muak hidup dalam pura-pura. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Suaranya lirih. Iya. Tapi aku minta maaf. Aku janji nggak akan ketemu dia lagi. Air mataku menetes, tapi aku tetap tegak berdiri. Kamu pikir maaf bisa memperbaiki segalanya? Kamu pikir ini cuma soal ketemu atau nggak ketemu lagi? Ini tentang kepercayaan, Mas. Sesuatu yang kamu injak-injak demi wanita yang, bahkan tak pantas dibandingkan dengan harga diri seorang istri. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Mulai malam ini, tidurmu di ruang tamu. Dinda, tolong. Keluar, Mas. Aku butuh ruang untuk berpikir.
Dan kamu juga butuh ruang untuk merenung bagaimana rasanya kehilangan rumah yang kamu bakar dengan tanganmu sendiri. Dia akhirnya berjalan keluar kamar tanpa perlawanan. Pintu kamar kututup pelan, lalu kukunci. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi kali ini bukan karena kelemahan. Ini air mata dari seorang wanita yang akan bangkit. Air mata dari seorang istri yang telah dikhianati, tapi tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku membuat rencana. Aku mulai menyusun bukti, menyimpan nama-nama saksi, mencatat tanggal dan kejadian. Ini bukan akhir. Ini baru awal. Karena kalau dia bisa membakar rumah tangga yang kubangun dengan cinta, maka aku akan bangkit dari abunya. Dan pastikan dia tahu, wanita sepertiku tak akan pernah kalah. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin cukup lama, menatap pantulan wajahku. Riasan tipis menempel di kulitku, rambut dikuncir kuda sederhana, dan wajahku dihiasi kacamata hitam besar yang kupinjam dari sepupuku. Aku mengenakan kaos putih polos dan celana jeans, sepatu sneakers lusuh, dan topi untuk menutupi sebagian wajahku. Hari ini, aku bukan Dinda, bukan istri Mas Andi. Hari ini, aku adalah pelanggan baru yang datang ke bengkel dengan satu tujuan, menyaksikan kebenaran dengan mata kepala sendiri. Mobil pinjaman dari temanku kubawa menyusuri jalanan menuju bengkel suamiku. Kupastikan tidak ada yang mengenaliku. Aku sudah bersiap dengan nama samaran, Nadia, biar lebih dramatis. Bengkel itu tampak biasa saja dari luar. Gerbangnya setengah terbuka, suara mesin dan alat-alat terdengar dari dalam. Tapi bagiku, tempat itu seperti medan perang, medan di mana aku akan melihat apakah suamiku benar-benar selingkuh atau semua ini hanya ilusi sakit dari kecurigaanku. Aku menarik napas panjang, lalu masuk ke pelataran bengkel. Seorang pria muda menyambutku. "Selamat pagi, Mbak. Servis apa ya?" Dengan suara dibuat berbeda sedikit, aku menjawab, "Ganti oli sama cek rem, Mas." Mobilnya kadang bunyi ngingik waktu ngerem. Aku memang tidak pernah ke bengkel suamiku, sesekali hanya lewat saja. Jadi wajar kalau kebanyakan karyawan di sini tidak mengenalku. Ia mengangguk dan memanggil seseorang untuk membantu. Lalu, dari pintu ruang kerja itu muncullah dia. Mas Andi, suamiku. Dengan baju kerja kebesaran dan wajah yang masih sama, tapi kini terasa asing. Ia berjalan ke arahku, tidak mengenaliku sama sekali yang memakai hijab, masker, dan kacamata. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya sopan. Jantungku berdebar keras. Aku menunduk sedikit dan menjawab pelan, "Saya mau servis mobil." "Tapi katanya di sini ada paket servis lengkap ya?" "Oh iya, ada. Mau langsung saya bantu?" Katanya ramah. "Boleh Mas," jawabku cepat, mencoba bersikap wajar. Setelah beberapa menit, ia memanggil salah satu montir dan membisikkan sesuatu. Lalu ia berjalan ke dalam ruangan kecil di bagian belakang bengkel, ruangan itu. Ruang kerja yang tertutup tirai. Dari luar tampak biasa, tapi aku tahu itu tempat rahasia mereka. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muncul dari pintu samping bengkel. Dia mengenakan kemeja ketat warna merah dan celana hitam. Rambutnya disanggul tinggi, bibirnya merah menyala. Ya Tuhan, itu pasti Citra. Wanita itu masuk bengkel seperti masuk rumah sendiri. Ia menoleh ke kanan kiri lalu melangkah cepat ke ruang kerja Mas Andi. Dadaku terasa sesak. Langkahnya mantap, tidak ada rasa takut. Tangannya bahkan menepuk pantat Mas Andi dari belakang sebelum masuk ke ruangan yang sama. Aku menahan napas, menatap mereka dengan mata kepala sendiri. Tidak ada batasan di antara mereka. Tidak ada rasa bersalah. Beberapa menit berlalu, tirai ruang kerja tetap tertutup. Tidak terdengar suara. Tapi aku tahu apa yang sedang terjadi. Mereka selalu menggunakan ruangan itu sebagai tempat diskusi pribadi. Begitu alasan Mas Andi saat dulu aku pernah bertanya kenapa ruangan itu tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Aku mengaktifkan perekam suara di ponselku yang disembunyikan di balik dompet dan berpura-pura pergi ke toilet umum yang letaknya berdekatan dengan ruang itu. Dari tempatku berdiri diam-diam, aku mendengar tawa pelan, suara bisik-bisik, bahkan beberapa percakapan seperti ini. "Kamu wangi banget hari ini, Cit."
Habis mandi pakai sabun yang kamu kasih itu loh, Mas. Nanti malam kamu ke tempatku lagi ya. Suara tawa. Bisikan mesra. Cukup untuk menghancurkan hati siapapun. Tanganku bergetar, tapi wajahku tetap datar. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa wanita yang mendengar percakapan itu adalah istri sah yang sudah 5 tahun ikut susah payah membangun bengkel ini dari nol. Aku ingin melihat lebih, tahu lebih. Karena semakin jelas bukti yang kukumpulkan, semakin kuat pula pijakan yang akan kugunakan untuk menjatuhkan mereka. Tak lama, mereka keluar dari ruangan. Citra merapikan rambutnya, sedangkan Mas Andi keluar lebih dulu. Ia bahkan tidak menatap ke arahku sama sekali. Baginya, aku hanya pelanggan. Padahal aku adalah akhir dari semua sandiwara ini. Aku menyerahkan uang pembayaran dengan senyum tipis. Terima kasih ya, Mas. Servisnya cepat banget. Montirnya juga ramah. Mas Andi mengangguk, sama-sama Mbak. Kalau butuh servis lain, datang aja lagi. Aku hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, ya Mas. Aku akan datang lagi. Tapi bukan untuk servis mobil. Tapi untuk servis balas dendam. Begitu keluar dari bengkel, aku langsung masuk mobil dan menutup pintu. Begitu tenang dari luar, tapi di dalam hatiku, ada badai yang mulai berputar hebat. Kali ini aku tak hanya punya kecurigaan. Aku punya bukti. Bukti yang akan kupakai untuk meruntuhkan kebohongan mereka satu persatu. Mereka pikir aku lemah. Tapi mereka lupa, wanita yang disakiti dengan hati bisa berubah jadi badai yang tak bisa dihentikan. Malam itu hujan turun perlahan. Butiran air mengetuk jendela kamar seperti suara langkah kaki kecil yang menghampiri luka lama. Aku duduk di depan laptop, menatap layar dengan mata nyalang. Keringat dingin menetes di pelipisku, bukan karena cuaca, tapi karena jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Di tanganku, ada kebenaran. Beberapa hari sebelumnya, aku memasang CCTV mini di sudut tersembunyi bengkel. Sebuah alat kecil seukuran kancing baju yang kulapisi stiker logo oli agar terlihat seperti stiker biasa. Letaknya pas, menghadap langsung ke ruang kerja Mas Andi. Ruangan yang katanya khusus untuk diskusi teknis, tapi lebih sering terkunci dan hanya bisa dimasuki dia dan Citra. Dan malam ini, aku duduk sendiri dalam kamar, dengan headphone di telinga dan perekaman video di layar. Video berdurasi 38 menit itu akhirnya ku dapat dari alat perekam yang kuambil diam-diam sore tadi. Tangan gemetar memutar file pertama. Di awal rekaman, terdengar suara pintu dibuka lalu ditutup kembali. Kamera merekam dari sudut atas, cukup jelas untuk melihat wajah, meski tidak frontal. Dalam rekaman itu, tampak Citra masuk lebih dulu. Ia mengenakan blus ketat, rok pendek, dan sandal hak tinggi. Di belakangnya, Mas Andi menyusul. Ia mengunci pintu dan menarik tirai jendela. Hatiku serasa dipotong sembilu saat melihat bagaimana mereka tertawa bersama, bercanda seolah dunia milik berdua. Citra duduk di meja kerja Mas Andi, mengayun-ayunkan kakinya, lalu tiba-tiba menarik kerah baju Mas Andi mendekat. Bibir mereka bertemu. Aku menutup mulut, menahan jeritan. Air mataku jatuh deras, tapi aku tidak boleh berhenti. Aku harus menonton semua. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini pembunuhan perlahan terhadap kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Mas Andi terlihat mengelus pipi Citra, lalu menggoda, kamu lebih wangi dari istri gue, tahu nggak? Ya iyalah, aku mandi parfum, bukan sabun colek kayak dia, jawab Citra tertawa. Mereka tertawa bersama. Aku ingin menjerit, ingin memaki mereka dari balik layar. Tapi tidak. Aku biarkan mereka bermain dalam kebodohan mereka sendiri, karena semakin banyak yang terekam, semakin kuat posisiku untuk melawan mereka nanti. Di menit ke-15, terlihat Mas Andi menyerahkan sesuatu kepada Citra, amplop putih. Nih buat kamu. Uang servis kemarin sama tambahan, kayak biasa ya, jangan sampai ada yang tahu. Aku mengepalkan tangan. Jadi bukan hanya cinta yang dia curangi. Uang kami, hasil kerja keras bersama, dia pakai untuk mendanai selingkuhannya? Bahkan saat aku menahan lapar agar dapur tetap berasap, dia membayar wanita itu seolah dia pembeli cinta di pasar murah. Di menit ke-27, keduanya kembali bermesraan.
Citra duduk di pangkuannya, tangan Mas Andi meremas punggungnya, dan mereka berbisik-bisik entah apa. Aku tak kuat menonton lagi, tapi ku tahan. Aku harus tahan. Bukti ini adalah amunisi perangnya Dinda yang lama dibodohi. Ketika video berakhir, aku duduk dalam diam. Hanya suara hujan yang menemani malam paling kelam dalam hidupku. Air mata tak berhenti mengalir. Tapi dalam air mata itu, perlahan tumbuh sesuatu. Kemarahan, dendam, dan tekad. Aku simpan video itu dalam folder terenkripsi, lalu menggandakan kedua flash disk berbeda. Satu kusembunyikan di dalam bra koleksi lamaku, yang aku tahu Mas Andi tak pernah peduli. Satunya lagi kupaketkan untuk dikirim ke pengacara yang pernah kutemui waktu menemani temanku bercerai. Ya, mulai malam itu, aku bersiap menghadapi medan perang. Tapi aku tahu, menyerang langsung tak akan cukup. Aku harus runtuhkan mereka dari dalam. Perlahan. Seperti rayap yang menggerogoti akar sampai rumah roboh tanpa suara. Dan di titik itulah, aku tahu, Dinda yang lama sudah mati. Yang tersisa hanyalah Dinda baru, yang tak akan lagi memberi ampun pada mereka yang mempermainkan kesetiaannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Wajahku dingin. Hati tak lagi rapuh. Mas Andi pulang jam 3 pagi dan kini tertidur di kamar tanpa tahu kalau semua kebusukannya sudah kupegang. Dia bahkan sempat mencium keningku sebelum tidur, seperti biasanya. Lucu ya, seorang suami bisa mencium istrinya dengan bibir yang sebelumnya mencium perempuan lain. Apa rasanya, Tuhan? Tapi aku tak marah saat itu. Aku tersenyum. Senyum yang sama yang nanti akan kubawa saat aku menghancurkan dunia kecil mereka yang dibangun di atas puing kepercayaanku. Perang sudah dimulai. Hari itu langit mendung, sama seperti hatiku. Aku duduk sendirian di sebuah kafe kecil dekat taman kota, menyusun strategi sambil menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Aku menatap buku catatan kecil di depanku. Di dalamnya, tertulis dua nama besar, Mas Andi dan Citra. Tapi kali ini, aku bukan sedang menulis curahan hati seperti biasanya. Aku menulis rencana balas dendam, bukan karena aku pendendam, tapi karena mereka memaksaku untuk jadi seperti ini. Mereka memaksaku berdiri sebagai wanita yang sudah terlalu lama diinjak martabat dan cintanya. Dan ketika seorang wanita bangkit dengan luka di dadanya, ia bukan lagi bunga yang mekar, ia menjadi duri yang siap menusuk balik. Langkah pertamaku dimulai dengan menggali informasi tentang Citra. Aku tahu dia bukan perempuan biasa. Caranya masuk dalam hidup Mas Andi bukan sekadar karena cinta sesaat, tapi karena ada motif tersembunyi. Dan aku harus tahu itu. Aku menghubungi Dina, temanku semasa SMA yang sekarang bekerja sebagai admin di kantor kecamatan. Aku tahu Dina punya akses ke data kependudukan. Din, bisa nggak bantu aku cari informasi soal cewek ini? Namanya Citra, kataku sambil mengirimkan foto Citra yang diam-diam kuambil dari rekaman CCTV. Dina langsung menjawab, ini siapa, Endut? Musuh bebuyutannya? Aku tertawa hambar. Bisa dibilang begitu. Setelah beberapa jam, Dina kembali dengan informasi yang membuatku nyaris menjatuhkan ponsel. Dinda, Citra itu janda. Cerai setahun lalu. Tapi yang bikin menarik, mantan suaminya bukan orang sembarangan. Namanya Rudi Prasetyo, pengusaha tambang kecil di daerah. Punya reputasi, keras kepala dan mudah meledak. Aku membeku. Janda. Cerai. Mantan suami temperamental. Potongan puzzle mulai menyatu di kepalaku. Mas Andi bilang dia hanya pelanggan, padahal dia sedang menggoda, lalu kini bermain api dengan janda dari lelaki yang berbahaya? Kepalaku berdetak cepat. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Langkah kedua, menghubungi sang mantan suami. Dengan sedikit investigasi dan bantuan kenalan lama dari dunia perbankan, aku dapat nomor kontak Rudi. Sore itu aku mengirimkan pesan dengan nomor anonim. Pak Rudi, saya punya bukti kalau mantan istri Anda masih menjual diri, bahkan sekarang dengan pria beristri. Saya tahu ini mungkin bukan urusan saya, tapi saya pikir Anda layak tahu. Kalau ingin bukti, saya bisa mengirimkan video dan foto. Butuh waktu 1 jam sampai akhirnya dia membalas. Siapa kamu? Dan apa yang kamu mau? Aku tersenyum kecil.
Itu pertanda dia tergugah. Aku tak menjawab dulu. Biarkan rasa penasaran itu menggigitnya. Baru keesokan paginya, aku mengirimkan satu foto. Tangkapan layar dari CCTV bengkel saat Citra duduk di pangkuan Mas Andi. Beberapa detik kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Bangsat! Itu beneran Citra? Siapa tuh lelaki bajingan itu? Kirim semua yang kamu punya. Aku tidak langsung menuruti. Aku ingin mengatur tempo. Karena dalam perang, waktu adalah senjata. Aku akan kirim semuanya. Tapi aku minta satu hal. Aku ingin kamu bertemu langsung denganku. Aku ingin kita kerja sama. Kami sepakat bertemu di sebuah warung soto dekat terminal, tempat yang cukup ramai tapi tetap bisa berbicara dengan bebas. Saat Rudy datang, aku terkejut. Lelaki itu besar, wajahnya keras dan tatapannya tajam seperti parang. Ia menatapku lama sebelum duduk. Kamu istri si brengsek itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Namaku Dinda. Dan ya, pria yang di video itu suamiku. Rudy mendengus kasar. Citra memang perempuan murahan. Aku udah curiga dia main belakang dulu, tapi nggak nyangka sekarang nyerang rumah tangga orang juga. Aku menggeser flash disk kecil ke arahnya. Di sini ada semua buktinya. Video, foto, bahkan percakapan mereka. Rudy mengangkat alis. Jadi kamu mau apa dariku? Aku menatapnya lurus. Aku ingin mereka jatuh. Tapi bukan dengan emosi. Bukan dengan tangan kosong. Aku butuh seseorang yang bisa menakut-nakuti mereka dari sisi luar. Dan kamu tahu sisi gelap Citra lebih dari siapapun. Senyum miring muncul di wajah Rudy. Aku suka cara kamu mikir. Kami pun menyusun langkah demi langkah. Malam harinya, rencana pertama kami mulai berjalan. Rudy mengirim pesan ke Citra dari nomor lama yang sudah ia diamkan sejak lama. Aku tahu kelakuanmu, Cit. Aku tahu lelaki siapa yang kamu tiduri sekarang. Bersiaplah. Aku akan bongkar semua aibmu. Citra langsung panik. Ia mencoba menelepon Rudy berkali-kali, tapi tak diangkat. Lalu ia mengirimkan pesan panjang seperti ini. Rud, tolong jangan bikin masalah. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Jangan rusak semuanya ya. Aku mohon. Rudy hanya tertawa dan membalas, nikmatin ketenanganmu sekarang. Karena setelah ini, semuanya akan runtuh. Di hari yang sama, aku mulai menyebarkan foto-foto perselingkuhan mereka ke akun-akun Instagram lokal yang suka spill gosip warga. Dengan akun palsu, aku kirim caption. Katanya mantan istri orang terpandang, tapi sekarang malah jadi janda yang lebih aktif di ruang bengkel. Dasar janda seharga ganti oli. Unggahan itu viral di komunitas lokal. Banyak yang mulai menebak-nebak identitas, beberapa langsung tahu. Komentar-komentar pedas bermunculan. Reputasi bengkel Mas Andi mulai goyah. Pelanggan setia mulai bertanya-tanya. Bahkan ada yang terang-terangan menulis di review Google Maps. Katanya servis, ternyata bonus pelukan? Hati-hati bawa istri ke bengkel ini. Dan itu baru permulaan. Aku pulang ke rumah malam itu, berdiri di depan kamar tempat Mas Andi tidur nyenyak, tanpa tahu badai sedang mengintainya. Aku menatap pintu itu dengan perasaan aneh, bukan lagi sakit, tapi puas. Karena untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku merasa berdaya. Balas dendam ini belum selesai. Tapi percik apinya sudah menyala. Dan api itu akan menghanguskan setiap kebohongan yang pernah mereka tutupi. Aku tak akan berhenti. Sampai mereka tahu rasanya kehilangan segalanya. Pagi itu, langit cerah, tapi hatiku sedang penuh badai. Aku berdiri di depan cermin, merapikan kerudung sambil menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku tampak tenang, tapi di dalam, aku adalah lautan yang bergelora. Hari ini aku akan memulai langkah besar dalam permainan ini, permainan yang sudah mereka mulai, tapi akan aku akhiri dengan caraku. Semalaman aku dan Rudy bertukar pesan, menyusun rencana lanjutan. Rudy menawarkan bantuan lebih besar. Ia ingin datang langsung ke bengkel, membawa teman-temannya untuk memberi pelajaran pada Mas Andi. Tapi aku menolaknya. Belum sekarang, kataku padanya. Biarkan dia jatuh perlahan.
Biar dia merasa masih aman, sebelum semuanya runtuh bersamaan. Rudy membalas dengan satu emoji api. Artinya dia mengerti. Langkah pertamaku di hari itu adalah menyebarkan foto-foto baru. Aku punya tangkapan layar CCTV yang lebih intim. Mas Andi mencium tangan Citra di balik pintu ruang belakang bengkel, Citra menyender manja di pundaknya. Foto itu kubuat menjadi video slideshow dengan bakso untuk lagu Hati-Hati di Jalan. Klise? Mungkin. Tapi efeknya luar biasa. Video itu kuunggah di beberapa akun gosip lokal lewat akun-akun palsu. Captionnya? Pedas. Bengkel atau tempat mesra-mesraan? Suami orang diservis bareng oli. Gimana perasaan istri sah ya? Tak butuh waktu lama, video itu menyebar seperti api di musim kemarau. Grup-grup WhatsApp ibu-ibu komplek mulai heboh. Banyak yang menyadari bahwa lelaki di video itu adalah Mas Andi, pemilik bengkel langganan mereka. Dan perempuan itu? Mereka mengenalnya sebagai Citra, janda salon kecil di ujung gang pasar. Komentar-komentar menyakitkan mulai mengalir. Pantes aja kalau servis selalu pakai baju ketat, ternyata ngejar suami orang. Duh, takut deh bawa suami ke bengkel itu. Bisa-bisa digoda janda bengkel. Mas Andi belum tahu. Tapi efeknya mulai terasa. Sorenya, dia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, dan dia bahkan tak menyapaku. Langsung masuk kamar, mengunci pintu. Aku hanya duduk di ruang tamu, pura-pura tak tahu apa-apa. Padahal, aku tahu segalanya. Dari gerak-geriknya, aku tahu dia mulai merasakan tekanan. Keesokan harinya, giliran Rudy yang bergerak. Dia datang ke bengkel dengan mobil tuanya yang berdebu. Begitu turun, dia berjalan tenang menuju ruang resepsionis. Seorang pegawai bengkel menghampiri, tapi Rudy tak menggubris. Matanya langsung mencari sosok Citra. Saat melihat Citra keluar dari ruang belakang, Rudy menghampirinya, wajahnya datar. "Cit," panggilnya. Citra terkejut. "Rudy? Ngapain kamu di sini?" "Ngapain? Tentu aja mau lihat kamu main drama sama suami orang," jawab Rudy dengan suara keras. Pegawai bengkel mulai melirik. Beberapa pelanggan juga mengalihkan perhatian. "Rud, tolong jangan bikin masalah di sini." "Masalah? Kamu pikir cuma kamu yang boleh bikin masalah, Cit?" Rudy mendekat, lalu dengan suara yang nyaris seperti auman, dia berteriak, "Sudah cukup, aku sabar. Kamu bawa laki-laki ini ke tempat tidur, kamu rusak rumah tangga orang, dan sekarang kamu nyari uang dari hasil mesum." Citra panik. "SSSTT. Jangan ngomong gitu di sini. Banyak orang." "Bagus. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Rudy menoleh ke semua orang di bengkel. "Dengar semua. Ini perempuan bukan sekadar janda. Dia perusak rumah tangga orang. Dia pacaran sama pemilik bengkel ini, padahal tahu dia udah punya istri." Pegawai-pegawai bengkel membeku. Pelanggan mulai berbisik. Beberapa langsung pergi. Mas Andi akhirnya keluar dari ruang belakang. "Hei, ada apa ini?" teriaknya. Rudy menatapnya dengan tatapan membunuh. "Lo Andi ya? Hebat lo. Bisa selingkuh terang-terangan. Gue kasih tahu ya, satu kali lagi lo sentuh perempuan ini, gue pastiin bengkel lo gue hancurin." Ini bukan ancaman kosong. Mas Andi kaget. "Lu siapa sih?" "Gue? Gue mantan suami janda gampangan itu. Dan sekarang, gue bakal pastiin lo ngerasain apa yang gue rasain waktu rumah tangga gue dihancurin sama dia." Tanpa menunggu jawaban, Rudy meludah ke tanah dan pergi. Citra terisak, Mas Andi terdiam. "Dan aku? Aku menonton semua kejadian itu dari rekaman kamera tersembunyi yang kupasang 2 hari lalu di area depan bengkel. Malamnya, rekaman itu kembali kunggah. Kali ini dengan caption yang lebih menusuk. Kalau udah ngerebut suami orang, siap-siap disamperin mantan. Karma jalan cepat ya." Komentar membanjiri. Banyak pelanggan wanita yang mengaku tak akan kembali ke bengkel itu lagi. Reputasi Mas Andi runtuh dalam semalam. Tapi aku belum selesai. Aku mulai menyebar ulasan palsu di Google Maps dan platform bengkel online. Semua mengeluhkan pelayanan buruk, suasana tidak profesional, dan gosip tak sedap. Beberapa pelanggan setia benar-benar menghapus langganan mereka.
Pagi berikutnya, Mas Andi menatap layar ponselnya dengan wajah ngeri. Kok reviewnya anjlok semua ya? Aku pura-pura heran. Kenapa Mas? Entahlah, banyak yang ngasih bintang 1. Ada yang bilang pelayanan jelek, tempat nggak nyaman. Ini pasti ulah orang iseng. Aku ingin tertawa, tapi kutahan. Karena satu hal yang Mas Andi tidak tahu, ini baru permulaan. Permainan ini belum selesai, dan aku memegang semua pionnya. Setiap langkah sudah kusiapkan. Setiap gerak sudah kucatat. Mereka boleh saja bermain api, tapi sekarang mereka tahu. Aku adalah apinya. Hari itu, langit mendung, seolah tahu ada badai yang sebentar lagi akan pecah. Bukan badai di langit, tapi di hidup Citra. Setelah insiden di bengkel beberapa hari lalu, Rudy, mantan suaminya, tak berhenti sampai di situ. Rudy yang dulu dikenal temperamental kini lebih terorganisir. Dia bukan lagi pria yang asal meluapkan emosi. Sekarang dia seperti bayangan kelam yang terus membuntuti Citra, mengingatkan bahwa masa lalu tak pernah benar-benar mati. Pagi itu, Citra membuka salonnya seperti biasa. Ia baru selesai menyapu lantai ketika seseorang mengantarkan paket misterius. Tanpa nama pengirim. Citra membuka perlahan, dan isinya membuat tangannya gemetar. Cetakan foto-foto mesranya bersama Mas Andi, disusun seperti album. Ada pula satu USB flash disk kecil. Jantungnya berdetak tak karuan. Dengan tangan gemetar, ia menancapkan USB itu ke laptop. Sebuah video otomatis diputar, rekaman CCTV ruang belakang bengkel, adegan saat ia menyender manja di pundak Mas Andi dan mencium pipinya. Suara dari video itu bahkan terdengar jelas. Mas, kapan kita liburan bareng, jauh dari istri kamu yang nyebelin itu? Citra mencabut USB dengan kasar, wajahnya merah padam. Ia menoleh ke sekeliling salon, merasa seolah semua cermin sedang menertawainya. Tak lama kemudian, pelanggan pertama datang. Tapi baru 5 menit duduk, wanita itu berkata pelan, "Maaf ya, Mbak Citra, saya lupa ada janji lain," dan pergi begitu saja. Citra tak sadar, wajahnya terpampang di beberapa grup Facebook komunitas wanita lokal. Salah satu admin grup memposting kapture foto dan status. Hati-hati. Salon ini dikelola perempuan yang suka ngerebut suami orang. Jangan sampai kecantikan luar bikin rumah tangga kita hancur. Postingan itu meledak. Puluhan komentar masuk. Aku pernah ke salon ini. Ternyata orangnya Citra toh. Oh Emi. Wah, suamiku pernah cerita kalau cewek di salon ini suka ngerayu. Tutup aja salon kayak gini. Bikin resah. Tak hanya itu. Sore harinya, saat Citra hendak pulang, ia menemukan tembok depan salonnya dicoret pakai cat semprot merah. Tulisan besar dan menyakitkan, "Janda perusak rumah tangga." Citra menjerit. Ia berusaha menghapusnya, tapi cat semprot merah itu terlalu kuat. Beberapa tetangga yang lewat hanya memandang dengan tatapan sinis, tanpa ada yang membantu. "Makanya jangan main api sama suami orang," seru seseorang dari kejauhan. Entah siapa, Citra tak mengenali suaranya. Saat itu juga, reputasinya hancur tak bersisa. Di malam hari, Citra menangis di kamar rumahnya yang kecil. Ia mencoba menelepon Mas Andi, tapi tak dijawab. Berkali-kali. Sampai akhirnya telepon diblokir. Padahal, seminggu lalu Mas Andi masih bersumpah cinta. Katanya, kalau rumah tanggaku hancur, kamu yang akan kunikahi. Sekarang, ia bahkan tak menjawab panggilan. Citra mencoba membuka chat lama dengan Rudy, memohon ampun. "Rud, tolong berhenti. Aku minta maaf. Aku salah. Aku gak tahu harus gimana lagi." Tapi pesan itu tak pernah dibalas. Bahkan dibaca pun tidak. Keesokan harinya, salon itu benar-benar sepi. Bahkan pegawai paruh waktu yang biasa membantu, mengundurkan diri lewat pesan singkat. "Maaf Mbak, saya gak enak kerja di tempat yang sekarang banyak omongannya." Hari demi hari, pelanggan tak pernah datang lagi. Bahkan rekan-rekan lamanya mulai menjauh. Citra mulai menjual barang-barang salon, alat catok, kursi keramas, bahkan cermin besar favoritnya, demi bertahan hidup. Tapi hasilnya tak seberapa. Tak lama, kabar tersebar bahwa Citra menunggak kontrakan salon 2 bulan. Pemilik kontrakan mengusirnya. Ia sempat memohon,
tapi sang pemilik hanya berkata dingin, "Saya gak mau nama saya ikut tercoreng karena kamu." "Maaf." Citra akhirnya menginap di rumah temannya, Yuni, untuk sekadar bercerita dan mencari hiburan. Tapi hanya bertahan 2 hari sebelum Yuni berkata, "Maaf ya, suamiku gak nyaman kamu di sini. Kita jadi sering ribut. Tolong cari tempat lain." Tanpa teman, tanpa uang, dan tanpa cinta, Citra hanya bisa termenung di warung kafe kecil pinggir jalan sendirian. Matanya bengkak, rambutnya kusut, wajahnya penuh jerawat karena stres. Sementara itu, aku menyaksikan semuanya dari kejauhan. Bukan secara langsung, tapi lewat tangkapan layar grup ibu-ibu, foto dari warga, dan pesan dari orang-orang yang kini mengagumiku karena ketegasanku menghadapi pelakor. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal malam itu. "Mbak Dinda, aku cuma mau bilang, aku minta maaf, aku hancur, aku nyerah. Maaf ya." Kupandangi pesan itu lama. Aku tidak membalas. Bukan karena aku tak bisa, tapi karena tak ada yang perlu dikatakan lagi. Permintaan maaf tak menghapus luka. Dan karma tak menunggu permisi. Citra kini tahu, jadi janda bukan aib. Tapi jadi janda yang merusak rumah tangga orang lain, itulah dosa. Dan sekarang, ia hidup dalam bayang-bayang dosanya sendiri. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bangun tanpa merasa sesak di dada. Tak ada lagi rasa gelisah menunggu kepulangan suami. Tak ada lagi tangisan terpendam karena curiga tanpa jawaban. Di cermin, aku melihat sosok perempuan yang hampir kulupakan, diriku sendiri. Setelah mengfrontasi Mas Andi yang selingkuh dan terjadi pertengkaran pada beberapa malam lalu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan hangat meski aku tahu, di hatinya pasti ada rasa sakit melihat anaknya dicampakkan. Bisikan-bisikan dari tetangga juga mulai terdengar. "Dinda katanya pisah ranjang, mau cerai sama suaminya, katanya suaminya selingkuh sama janda langganan bengkel, loh," begitu kata mereka. Tapi kali ini, aku tak peduli. Biarlah mereka bicara. Aku sudah selesai hidup untuk menenangkan mulut orang lain. Beberapa hari setelah aku menginap di rumah orang tuaku, aku duduk di meja makan bersama ibu. Tangannya menggenggam tanganku sambil menatap penuh kasih. "Nak, ibu tahu kamu perempuan kuat. Jangan biarkan ini menjatuhkanmu. Justru sekarang saatnya kamu berdiri dan buktikan kalau kamu bisa hidup lebih baik tanpa dia. Tidak apa-apa jika bercerai adalah pilihan yang tepat untukmu." Kalimat itu seperti bahan bakar bagi jiwaku. Dan yang terpenting, aku ingin bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas menjadi diriku sendiri. Perjalanan ini memang berat. Tapi aku tidak pernah menyesal. Dari keping-keping hatiku yang remuk, akan kubangun istana baru. Dari luka, aku temukan kekuatan. Dan dari pengkhianatan, aku belajar mencintai diriku lebih dalam. Akan kubuktikan, aku, Dinda, seorang perempuan yang dulu dipatahkan oleh cinta, akan segera bangkit sebagai perempuan yang utuh, dan tak akan pernah membiarkan siapapun menjadikanku korban lagi. Di hari ketika Rudi, mantan suami Citra, datang ke bengkel dan melayangkan pukulan ke wajah Mas Andi, dunia Citra mulai runtuh. Bukan hanya karena keributan itu jadi tontonan warga dan pelanggan yang sedang servis motor, tapi karena Rudi tidak hanya datang dengan tangan kosong. Dia datang membawa ancaman, dendam, dan niat untuk menyeret Citra kembali ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Sejak kejadian itu, Citra tak pernah lagi tidur nyenyak. Ia jadi waspada setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan salonnya. Ia menutup lebih awal, takut jika Rudi muncul sewaktu-waktu. Telepon dari nomor tak dikenal membuatnya cemas, dan tiap ketukan pintu membuat jantungnya berpacu. Namun yang membuatnya benar-benar kehilangan kendali adalah pesan dari Rudi malam itu. "Kamu pikir bisa kabur seenaknya? Tunggu saja, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Termasuk video itu. Citra memang cantik, menarik, dan penuh pesona. Tapi di balik penampilannya yang glamor, masa lalu Citra kelam. Pernah menikah muda dengan Rudi, pria kasar yang keras kepala. Hubungan mereka berakhir setelah 3 tahun penuh drama, kekerasan, dan pengkhianatan satu sama lain. Namun, meski sudah bercerai, Rudi belum pernah benar-benar bisa melepaskan Citra.
Satu hal yang selalu Citra takutkan, Rudy masih menyimpan video-video pribadi mereka saat masih bersama. Ia tahu, sekali Rudy menyebarkan itu, hidupnya hancur. Nama baiknya akan tercoreng selamanya. Reputasinya sebagai pemilik salon kecantikan bisa lenyap seketika. Dan kini, Rudy memegang semua itu sebagai senjata. Citra tak berani cerita pada Mas Andi. Di depannya, ia tetap berakting sebagai wanita tegar. Ia bilang hanya sedikit ribut dengan mantan, tak lebih. Tapi setiap malam, ia menangis di balik pintu, memandangi layar ponsel yang penuh pesan ancaman dari Rudy. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, meminta bantuan. Tapi tak banyak yang mau dekat-dekat dengannya lagi. Berita tentang perselingkuhannya dengan suami orang sudah tersebar di antara komunitas kecil salon dan pemilik usaha kecantikan. Beberapa pelanggan VIP-nya bahkan sudah berhenti datang. Grup WhatsApp alumni SMA pun mengeluarkannya diam-diam. Ia jadi bahan bisik-bisik, "Citra? Janda gatal itu ya?" Katanya ngerebut suami orang, terus dikeroyok mantannya sendiri di bengkel. Beberapa hari kemudian, Rudy benar-benar membuktikan ancamannya. Ia menyebarkan foto-foto Citra zaman dulu, berpakaian minim dalam posisi menggoda, di akun media sosial palsu. Meski tidak ada video vulgar yang benar-benar disebarkan, foto-foto itu cukup untuk membuat orang-orang menghakimi. Salah satu pelanggan tetapnya menulis komentar di Facebook. "Gak nyangka, aku biasa potong rambut di salon Citra. Kirain orangnya baik-baik." Komentar itu viral di kalangan warga kampung dan pelanggan online. Beberapa grup parenting bahkan membahasnya. Wajah Citra jadi bahan tertawaan. Salon yang dulu ramai, kini sepi. Hanya suara kipas angin yang berdengung. Citra mulai panik. Uang tabungannya habis untuk membayar damai kepada Rudy agar tak menyebarkan video yang lebih parah. Tapi Rudy tak berhenti. Setiap kali uang diberikan, Rudy selalu minta lebih. Ancaman datang terus-menerus, "Kalau kamu gak transfer besok, tunggu aja. Aku kirim link video itu ke semua grup WhatsApp warga." Ketakutan itu menjerat Citra dari segala arah. Sementara itu, Mas Andi yang tadinya jadi tempat bersandar malah ikut stres karena bengkel terus merugi. Pelanggan sepi, nama baiknya rusak, dan ia sering jadi bahan sindiran. Bahkan montir-montirnya yang setia satu persatu mengundurkan diri. Mereka tak mau kerja di bawah nama bengkel yang dikenal karena skandal selingkuh. Alih-alih saling menguatkan, hubungan Citra dan Mas Andi justru penuh pertengkaran. Citra menyalahkan Andi karena tak bisa melindunginya dari Rudy. Sedangkan Mas Andi merasa hidupnya hancur karena cinta sesaat yang ternyata lebih penuh masalah dari yang ia bayangkan. Hari itu, Citra duduk sendiri di salon yang kosong. Ia menatap cermin besar di hadapannya. Di balik make-up-nya yang tebal, kantung matanya menghitam. Lipstik merahnya pun tak bisa menutupi bibir yang pecah-pecah karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Ia menyentuh wajahnya, lalu perlahan menangis. Tangis yang tak berani ia tunjukkan pada siapapun. Ia menangis bukan karena menyesal telah selingkuh, tapi karena ia kalah. Karena hidup tak berpihak padanya seperti yang ia bayangkan. Ia pikir, setelah merebut Mas Andi, hidup akan jadi indah. Ternyata, yang ia rebut hanyalah lelaki lemah yang tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kini ia terjebak. Sendirian, terpojok, terjepit. Citra bukan lagi wanita penuh percaya diri seperti dulu. Ia kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan ancaman. Di dunia yang dulu ia rasa bisa ia kendalikan dengan kecantikannya, ia kini jadi korban dari keputusannya sendiri. Terjebak dalam aib yang ia ciptakan. Terseret dalam kehancuran yang ia bangun bersama pria yang bukan miliknya. Dan perlahan, satu persatu lapisan harga dirinya mengelupas. Meninggalkan sosok janda terhina yang tak tahu harus lari kemana. Setelah luka dan kehancuran yang kubendung berbulan-bulan, aku, Dinda, akhirnya duduk di sebuah ruangan dingin, berhadapan dengan dua petugas pengadilan agama. Di tanganku, map biru berisi dokumen-dokumen penting, surat nikah, bukti rekening bersama, salinan mutasi uang Mas Andi yang tiba-tiba menghilang setiap bulan, dan yang paling mematikan, rekaman video dan foto-foto perselingkuhannya dengan Citra di bengkel. Aku tidak datang hanya untuk menangis. Aku datang untuk menuntut.
Hari itu, aku bukan istri yang disakiti. Aku adalah seorang wanita yang tahu haknya, dan tahu bahwa keadilan harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Saudari Dinda, jadi gugatan cerainya berdasarkan alasan apa? Tanya hakim perempuan paruh baya yang duduk tenang di hadapanku. Aku menatap matanya dengan penuh keyakinan. Perselingkuhan. Saya punya bukti lengkap, termasuk video dan pesan-pesan pribadi suami saya dengan selingkuhannya, seorang wanita bernama Citra. Di belakangku, kuasa hukum yang kupilih, pengacara perempuan muda bernama Bu Anjani, menyodorkan bukti ke meja hakim. Saat hakim membuka flash disk dan memutar cuplikan video Mas Andi dan Citra yang berpelukan mesra di ruang belakang bengkel, ekspresinya berubah. Dari netral menjadi geram. Ini jelas. Ini bukan sekadar rumor rumah tangga biasa, ucapnya lirih. 3 minggu kemudian, sidang pertama digelar. Mas Andi hadir dengan wajah yang jauh dari percaya diri. Tak lagi rapi seperti dulu. Rambutnya berantakan, kulitnya kusam, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Ia tak lagi membawa arogansi sebagai suami yang merasa punya kuasa. Ia terlihat seperti orang yang tahu dirinya akan kalah, karena memang sudah kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Aku memalingkan wajah. Bahkan suaranya pun sudah membuatku muak. Hakim, saya hilaf. Saya mengaku. Tapi saya masih mencintai istri saya. Saya mohon diberi kesempatan, katanya dengan suara bergetar. Aku tertawa pelan, penuh luka, tapi juga penuh kepuasan. Cinta? Cinta macam apa yang mengkhianati tanpa rasa bersalah? Cinta macam apa yang tega menyentuh wanita lain sementara aku masih sibuk menyiapkan bekal sarapan untuknya setiap pagi? Di sidang lanjutan, semua bukti kuajukan. Transkrip percakapan WhatsApp, tagihan hotel, CCTV, dan bahkan testimoni dari salah satu montir bengkel yang melihat Mas Andi sering menutup ruang belakang bersama Citra selama jam kerja. Montir itu, Darto, berdiri dan bersaksi, "Saya nggak tahan, Bu. Soalnya saya sering jadi tukang alibi kalau istri Mas Andi telepon. Disuruh bilang dia lagi meeting sama supplier. Padahal saya tahu dia lagi di dalam sama Citra." Mas Andi menunduk, tak bisa membantah. Tak hanya menuntut cerai, aku juga menuntut ganti rugi. Kami memiliki aset bersama, 1 rumah, 1 mobil, dan 1 unit bengkel. Tapi sejak ia pakai uang hasil usaha kami untuk ngopi cantik dan jalan-jalan dengan Citra, aku merasa berhak menuntut bagian lebih. Bu Anjani berdiri dan bicara lantang. Klien saya bukan hanya disakiti secara emosional, tapi juga dirugikan secara finansial. Semua modal usaha awal berasal dari keluarga klien saya. Maka kami menuntut pembagian aset 70-30, termasuk ganti rugi atas kerugian moral sebesar 150 juta rupiah. Mas Andi langsung membelalak. "Dinda, itu keterlaluan," serunya. Aku menatapnya tajam. "Keterlaluan? Yang keterlaluan itu kamu. Ini baru awal." Awalnya ia mencoba perlawanan dengan menyewa pengacara. Tapi karena sudah banyak hutang dari menutupi biaya hidup dan membayar pegawai bengkel yang mulai meninggalkan, ia tak sanggup membayar biaya hukum. Di sidang ketiga, ia datang sendiri, tanpa pengacara, hanya membawa setumpuk fotokopi dan wajah penuh keputusasaan. Ia tak menyangkal lagi. Ia hanya meminta keringanan. Tapi hukum tetap berjalan. Putusan akhirnya jelas. Cerai dikabulkan. Aset dibagi 70-30 sesuai tuntutan. Ganti rugi moral diberikan sebesar 100 juta dengan cicilan sesuai kemampuan. Hak asuh anak jika ada berada di pihak istri, aku. Saat sidang ditutup, aku keluar dengan langkah ringan. Bukan karena aku senang atas penderitaan Mas Andi, tapi karena aku berhasil berdiri untuk diriku sendiri. Setelah berbulan-bulan menangis dalam diam, hari itu aku pulang dengan kepala tegak. Dan di luar gedung pengadilan, Mas Andi menghampiriku. Wajahnya basah oleh air mata. "Dinda, maaf. Aku bodoh. Kamu istri terbaik yang pernah aku punya." Aku menatapnya datar, lalu menjawab lirih. "Tapi kamu bukan suami terbaik yang aku butuhkan." "Terlambat, Mas. Karma sudah menjemput. Dan aku sudah tak punya tempat untuk kamu dalam hidupku."
Aku melangkah pergi, meninggalkannya dalam genangan penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Di dalam tas tanganku, surat keputusan cerai itu kutaruh di balik dompet sebagai pengingat bahwa keadilan mungkin lambat, tapi ia pasti datang. Suatu sore, aku tanpa sengaja bertemu Citra di minimarket. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus. Ia menghampiriku saat melihatku. Dia menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu puas ya?" Aku tersenyum kecil. "Puas karena apa? Karena tahu salonmu bangkrut atau karena telah resmi bercerai dengan Mas Andi?" "Aku memang puas karena kamu akhirnya merasakan sedikit dari rasa sakit yang dulu kamu beri padaku. Tapi ini belum karma dari Tuhan. Ini baru bagian kecil yang aku berikan sendiri." Aku tinggalkan dia di lorong minuman dingin, berdiri sendiri, menggenggam botol air dengan tangan gemetar. Dan aku tahu, Citra sudah kalah. Sudah berbulan-bulan sejak putusan cerai dibacakan. Aku melangkah maju, kembali membangun hidup dari reruntuhan. Tapi tidak dengan Mas Andi. Hari-harinya yang dulu penuh kemewahan dan keangkuhan, berubah jadi cerita muram yang bahkan tak sanggup ia tuliskan sendiri. Karma datang bukan hanya dengan satu wajah, tapi dengan 10 rupa yang menghampirinya satu persatu. Dan aku menyaksikannya dari jauh. Bukan untuk puas diri, tapi sebagai pengingat bahwa semesta tahu cara menyeimbangkan luka dan balasannya. Tak lama setelah salon Citra bangkrut, perempuan itu juga menghilang dari kehidupan Mas Andi. Citra kabur entah kemana, membawa sisa tabungan yang entah dari siapa, dan meninggalkan Mas Andi sendirian. Suatu hari, aku bertemu dengan salah satu karyawan lamanya, Pak Slamet, di pasar. "Andi sekarang susah Mbak," katanya pelan. "Bengkel udah tutup. Dia jual alat-alatnya, katanya buat bayar cicilan." Aku mengangguk, hati ini datar. Aku tak tertawa, tak bersedih. Hanya menyimpan semua dalam hati, seperti catatan kecil bahwa ia sedang menuai hasil tanamnya sendiri. Bengkel yang dulu ramai pelanggan, kini berubah jadi lahan kosong. Pelang besar bertuliskan Andi Motor diturunkan. Bahkan oli-oli bekas yang dulu ia tinggalkan sembarangan kini tak bersisa, karena semuanya dijual kiloan ke pemulung. Kudengar dari tetangganya, Mas Andi kini bekerja serabutan. Kadang jadi tukang antar barang, kadang jadi buruh bangunan, kadang mengojek pakai motor tua yang dulu kami beli bersama. Satu malam, aku melihat status WhatsApp-nya, sebuah foto dirinya duduk di atas motor tua itu, wajah kusam, mata sembab. Captionnya, "Bangkit bukan hal mudah, tapi aku harus tetap hidup." Lucu, pikirku. Dulu ia merasa bisa hidup tanpa aku, sekarang bahkan untuk bertahan pun ia terseok-seok. Mas Andi sempat dirawat di puskesmas selama 3 hari karena kelelahan dan tekanan darah tinggi. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan tak ada satupun keluarga yang datang menjenguk. Ibunya bahkan sempat bilang pada tetangga, "Saya malu punya anak seperti itu." Dulu ditinggal istri baik, malah milih janda bengkel. Ditinggal istri. Ditinggal selingkuhan. Ditinggal keluarga. Ditinggal rejeki. Karma tahu caranya mengiris perlahan. Bukan untuk langsung mematikan, tapi agar pelakunya merasa mati berkali-kali. Suatu malam, rumahku kecilku diketuk. Pukul 10 malam. Awalnya aku ragu membuka pintu, tapi suara lirih dari balik daun pintu tak asing. "Dinda, ini aku." Aku buka sedikit. Di sana berdiri Mas Andi dengan jaket lusuh, wajah lelah, dan bau keringat yang menyengat. Matanya merah. "Aku cuma mau minta maaf," katanya. "Bukan buat balikan. Aku tahu kamu nggak akan mau. Tapi aku capek. Dinda. Aku benar-benar capek." Aku menatapnya, mencoba mencari rasa iba. Tapi yang kutemukan hanya kenangan dari luka-luka yang dulu ia buat. "Maaf itu gratis, Mas. Tapi hidupmu sekarang adalah hasil dari keputusanmu sendiri." Ia menunduk. "Aku tahu. Cuma, kadang aku berharap waktu bisa diputar." Aku menghela napas pelan. Sayangnya waktu nggak bisa diputar. Tapi luka bisa sembuh. Dan kadang, luka itu yang mengajarkan kita menjadi manusia. Aku tak mengusirnya, tapi juga tak mempersilakan masuk. Ia duduk di tangga depan sebentar, lalu pergi. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang.
Untuk pertama kalinya, bukan karena aku bahagia atas penderitaannya, tapi karena aku tak lagi menyimpan dendam. Hari-hari berikutnya, kudengar Mas Andi mencoba bangkit lagi. Ia menjual gorengan keliling, mendorong gerobak dari gang ke gang. Kadang dipanggil orang buat benerin motor, kadang nongkrong sendiri di warung kopi sambil menatap kosong. Ia tak lagi menjadi laki-laki yang ditakuti. Tak lagi menjadi suami yang sok gagah. Ia hanya seorang lelaki yang pernah lupa diri dan sekarang harus mencicipi pelajaran paling keras dari semesta. Aku bukan lagi perempuan yang menangisi pengkhianatan. Aku sudah jauh dari sana. Aku menata hidupku, membangun usaha kecil-kecilan bersama teman-teman komunitas perempuan mandiri. Aku juga berbagi cerita di YouTube, membantu banyak istri lain yang pernah diperlakukan seperti aku. Dan setiap kali aku menyebut nama Mas Andi, aku tak lagi marah. Aku hanya bilang, dia pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi kini, biarlah dia jadi bagian dari pelajaran, bukan masa depan. Setelah badai panjang yang menghantam hidupku, pengkhianatan, perceraian, rasa malu yang digunjingkan tetangga, dan luka yang tak terlihat oleh siapapun, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Cukup. Hidupku terlalu berharga untuk terus menangisi seseorang yang bahkan tak tahu cara mencinta. Aku bangkit. Bukan dalam sehari, bukan seminggu, bahkan tidak dalam sebulan. Tapi perlahan, dengan tekad yang kukumpulkan dari tiap air mata yang jatuh di malam-malam sunyi, aku kembali berdiri. Langkah pertama, berdamai dengan diri sendiri. Pagi-pagi sekali, aku menyalakan cermin besar di kamar, berdiri di hadapannya, menatap wajahku yang sembab. Lalu untuk pertama kalinya, aku berkata, "Dinda, kamu sudah cukup terluka. Sekarang saatnya kamu sembuh." Itu bukan mantra sulap. Tapi aku mengulanginya setiap hari, sampai pelan-pelan wajahku mulai bersinar lagi. Sampai mataku tak lagi digenangi air mata, tapi cahaya dari dalam, cahaya kekuatan. Aku menulis jurnal. Menumpahkan semua perasaanku, kecewa, marah, dendam, takut. Semua. Sampai lembaran demi lembaran terasa seperti ruang pengakuan yang tak menghakimi. Aku mulai mengerti, aku harus menerima semua rasa itu sebelum bisa melangkah. Langkah kedua, merintis bisnis kecil. Aku suka memasak. Dulu, setiap kali Mas Andi pulang, aku selalu menyiapkan makanan favoritnya. Tapi ia lebih memilih makan di luar, bersama Citra si janda ganti oli. Kini, dapur yang dulu menjadi tempatku menangis dalam diam, kujadikan pusat semangat baruku. Aku mulai dari membuat satu menu, ayam bakar bumbu madu. Kupotret hasil masakanku dengan ponsel bekas, lalu kuunggah ke grup WhatsApp komplek dan media sosial. Hari pertama, hanya satu tetanggaku yang memesan. Hari kedua, jadi 3 pesanan. Hari ketiga, aku kehabisan ayam karena tak menyangka pesanan melonjak. Aku kaget, haru, tapi juga bangga. Ternyata, orang-orang percaya pada hasil tanganku. Dan lebih penting lagi, aku belajar percaya pada diriku sendiri. Langkah ketiga, membangun komunitas. Setiap Sabtu pagi, aku mulai membuka dapur terbuka. Aku undang ibu-ibu yang juga pernah disakiti, pernah terpuruk, atau bahkan masih bingung mencari jalan keluar dari pernikahan yang penuh luka. Kami masak bersama. Sambil mencincang, kami saling berbagi cerita. Sambil menumis, kami saling memberi semangat. "Dinda, kamu kayak lilin ya. Nyalain cahaya buat orang lain padahal kamu pernah terbakar juga," kata Bulia, seorang janda dengan 3 anak. Aku tersenyum, kalau kita udah pernah terbakar, kita bisa jadi lentera buat sesama yang masih terjebak dalam gelap. Komunitas ini kian besar. Aku beri nama Perempuan Bangkit. Kami buka kelas memasak, seminar online, bahkan pelatihan bisnis mikro. Aku tak hanya bangkit, tapi membangkitkan yang lain. Langkah keempat, mencintai diri lagi. Aku mulai merawat diri. Tidak untuk pria manapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku pakai skincare rutin. Potong rambut jadi model bob pendek yang segar. Belanja baju warna cerah, bukan lagi abu-abu atau coklat gelap yang dulu selalu kupilih karena merasa tak pantas menonjol. Kupasang cermin di dapur, ruang tamu, kamar.
Bukan untuk narsis, tapi agar setiap sudut rumah mengingatkanku bahwa aku pantas bahagia. Dan ketika aku menatap cermin kini, aku tak lagi melihat wanita yang tersakiti. Aku melihat pejuang. Wanita yang telah dibakar oleh pengkhianatan, tapi memilih menjadi emas, bukan abu. Langkah terakhir, cinta baru yang tak kucari. Lelaki itu datang tanpa aku undang. Namanya Pak Farid. Pembeli tetap ayam bakarku yang ternyata duda beranak satu. Ia tak banyak bicara, tapi selalu datang dengan senyum sopan dan tatapan yang jujur. Ia tak pernah gombal. Tak pernah berusaha merebut simpatiku dengan kata manis. Tapi ia hadir, di saat aku sibuk bangkit, bukan sibuk mencari. Suatu sore, ia berkata, "Dinda, aku tahu kamu wanita kuat. Aku nggak datang untuk menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin berjalan di sampingmu." Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menangis karena sadar, aku pantas dicintai, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pemenang. Kini, hidupku jauh dari sempurna. Tapi aku bahagia. Bahagia karena aku memilih bangkit, bukan mengemis cinta. Karena aku berdiri, bukan merangkak. Dan karena aku tahu, luka bukan akhir dari segalanya. Luka itu adalah pintu menuju versi terbaik diriku. Waktu ternyata benar-benar sahabat terbaik bagi orang yang sabar. Dan musuh terbesar bagi mereka yang menanam kejahatan. Aku tidak pernah menyangka bahwa balas dendam terbaik ternyata bukan teriakan, bukan lemparan, bukan pula aib yang diumbar, tapi diam. Diam yang penuh kekuatan. Diam yang menunjukkan bahwa aku sudah jauh, terlalu jauh meninggalkan mereka yang dulu mengkhianatiku. Setelah kami resmi bercerai, Mas Andi sempat terlihat masih mencoba mempertahankan egonya. Ia mondar-mandir ke rumah orang tuaku, membawa amplop, membawa air mata buaya, bahkan sampai mengemis minta rujuk. Tapi ibuku, yang dulu sempat memintaku bertahan demi nama baik keluarga, kini berkata, "Kau bukan hanya mengkhianati anakku, Andi. Kau mengkhianati keluarga yang sudah menerimamu seperti anak sendiri." Sejak saat itu, Mas Andi tak pernah kembali ke rumah. Kudengar, ia menjual bengkel dengan harga jauh di bawah pasaran. Tak ada lagi pelanggan. Reputasinya hancur. Teman-temannya menjauh. Bahkan para mekanik yang dulu loyal pun memilih pindah ke bengkel lain. Mereka takut terkena imbas citra buruk Mas Andi. Dalam waktu 3 bulan, Mas Andi hidup di rumah kontrakan sempit. Ia kerja serabutan, kadang jualan gorengan, kadang ngojek online, kadang jadi kurir, kadang bahkan hanya duduk di warung kopi menatap kosong. Aku sempat melihatnya dari jauh. Rambutnya kusut, matanya cekung, wajahnya seperti kehilangan arah. Tak ada lagi senyum jumawa yang dulu ia tunjukkan saat menyembunyikan citra. Kini, yang ada hanyalah lelaki patah yang menyesal. Tapi sayangnya, penyesalan memang selalu datang saat segalanya sudah terlambat. Citra, oh Citra. Wanita yang dulu merasa bangga merebut suami orang, kini bahkan tak bisa merebut kembali hidupnya sendiri. Setelah Rudi, mantan suaminya, menerima kiriman bukti dari perselingkuhan mereka, hidup Citra seperti domino yang jatuh satu persatu. Rudi datang, mengamuk di bengkel, menyeret Citra keluar dengan kasar, mempermalukannya di depan banyak orang. Tapi itu baru awal. Salon kecil yang ia kelola selama ini juga runtuh. Para pelanggan, yang sebagian besar adalah istri-istri dari lingkungan sekitarnya, langsung memboikot. Mereka tahu cerita aslinya. Dan bagi wanita-wanita yang pernah merasakan getirnya diselingkuhi, Citra adalah simbol dari semua luka mereka. Komentar pedas membanjiri akun Instagram salonnya. Rating bisnisnya di Google Maps merosot drastis. Bahkan, ibu-ibu komplek membuat grup bernama Anti Janda Penghancur Rumah Tangga. Tak lama kemudian, salon itu tutup. Papan nama dilepas. Tempat itu kosong dan terbengkalai. Kudengar Citra sempat bekerja jadi SPG freelance, tapi setiap kali ia muncul di acara pameran, selalu ada yang mengenali dan membisikkan aibnya. Malam terakhir sebelum ia kabur dari kota ini, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat, kamu menang. Aku kalah. Tapi yakin kamu bahagia?" Aku tidak membalas. Karena bukan aku yang menang. Karma yang bekerja. Dan aku?
Aku hanya berdiri di tempat yang memang seharusnya kupijak, di atas harga diriku sendiri. Aku tidak butuh mereka jatuh untuk bisa bahagia. Tapi kenyataan bahwa mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri, itu membuatku semakin yakin bahwa Tuhan selalu adil. Aku, yang dulu terpuruk, kini hidup dalam tenang. Aku, yang dulu menangis di kamar mandi sambil memegang baju Mas Andi, kini tertawa di dapur bersama tim cateringku. Bisnisku berkembang. Aku bahkan diundang menjadi pembicara di seminar UMKM perempuan. Kisahku dimuat di majalah komunitas. Aku tidak pernah menyangka, dari luka yang dulu hampir membunuhku, kini lahir keberkahan yang tak henti-henti. Dan Mas Farid? Ia masih di sampingku. Tidak berjanji apa-apa, tapi selalu hadir. Hubungan kami sederhana, tapi penuh penghargaan. Ia tidak pernah mengungkit masa laluku, dan aku tidak menuntut janji manis. Kami hanya saling mendukung dan saling menghargai. Citra lari dari kota, meninggalkan jejak luka dan utang. Mas Andi hidup dalam kehancuran, dihantui penyesalan. Aku, Dinda, si wanita yang dulu mereka anggap lemah, kini berdiri gagah. Aku tak perlu membalas dengan tangan. Karena karma punya caranya sendiri. Lebih senyap, lebih kejam, dan lebih indah saat dilihat dari kejauhan. Pesan untuk perempuan yang pernah disakiti. Kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang diuji. Dan ketika kamu memilih bangkit, kamu akan melihat, dunia tidak menunggu orang yang menangis, tapi orang yang berani berdiri kembali. Akhir dari cerita ini bukan pada kehancuran mereka, tapi pada kemenangan hatiku. Karena aku telah memilih memaafkan, tanpa melupakan pelajaran hidup yang sangat mahal.